Perkenalkan, nama saya M. Octavia Simbolon. Saya lulusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan tahun 2020. Saya memiliki pengalaman mengajar sebagai tutor online di PT Matra Sokanda, yaitu dengan membantu siswa-siswi dalam mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA dan matematika. Saya juga menjadi guru privat untuk anak TK dan SD yang kurang fasih dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Selama kuliah, saya pernah magang di 3 sekolah yang ada di Medan. Saya juga aktif dalam organisasi di dalam kampus. Saya memiliki komunikasi dan kerjasama tim yang baik, serta mampu mengoperasikan Microsoft Office. Saya suka belajar hal-hal baru dan menyukai tantangan yang dapat meningkatkan kualitas diri saya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, harapannya kita selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersukacita ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Untuk itu Ibu akan pimpin, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya coba lihat kanan kirinya, depan dan belakang. Kira-kira adakah temannya yang tidak hadir hari ini? Ya, semuanya hadir. Bagus ya. Untuk di hari-hari berikutnya juga tetap dipertahankan untuk kehadirannya. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan wujud benda. Nah, di sini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya, segala benda-benda yang ada di alam kita ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan benda. Ada yang tahu? Ya, jadi benda itu adalah segala sesuatu yang ada di alam atau yang ada di lingkungan sekitar kita yang mempunyai wujud. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita ini ternyata dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, benar sekali. Nah, apa saja itu Ibu? Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang ada itu yang dinamakan dengan benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan benda yang paling sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu benda padat. Nah, benda padat itu merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Apa saja contoh dari benda padat ini? Nah, anak-anak boleh perhatikan dulu di sekitar mejanya kira-kira apa yang menjadi contoh dari benda padat. Ya, nah contohnya itu yang pertama ada pulpen. Semua coba pegang pulpennya. Ya, contohnya pulpen. Ini adalah contoh dari benda padat. Contoh berikutnya ada buku tulis. Ya, selanjutnya apalagi? Ya, ada meja. Ya, ada kursi. Ada batu. Apalagi? Ya, ada lemari. Terus ada piring, ada gelas. Ya, dan masih banyak lagi contoh dari benda padat ini. Nah, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari benda padat ini? Ya, yang pertama itu bentuk dan volumenya tetap. Nah, bentuk dan volumenya tetap di sini artinya contohnya tadi ada pulpen. Nah, pulpen ini ketika Ibu pindahkan dari tangan sebelah kanan, Ibu pindahkan ke tangan sebelah kiri, bentuknya tetap atau berubah? Ya, benar sekali ya. Bentuknya itu tetap. Ya, jadi benda padat ini ketika dia berpindah tempat, bentuknya itu akan sama seperti semula, tidak ada perubahan.
Nah, yang menjadi ciri yang kedua yaitu benda padat memiliki massa atau berat. Jadi, setiap benda itu memiliki massanya tertentu. Yang ketiga itu memiliki kekerasan tertentu. Nah, jadi kalau benda padat itu dia tidak lunak. Misalnya tadi buku ini. Nah, buku ini kan tidak lunak. Jadi, benda padat itu memiliki kekerasan masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu ukuran dan warnanya tidak dapat diubah. Nah, yang selanjutnya itu benda cair. Nah, jadi benda cair itu memiliki sifat-sifat yang dapat berubah-ubah sesuai tempat atau wadah yang ditempatinya. Namanya benda cair. Contoh dari benda cair yaitu yang paling sering kita temui yaitu air. Ya, benar sekali ya. Air, jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang wujudnya itu cair itu dinamakan benda cair. Contohnya itu air, apalagi ya ada sirup, ada bensin, ada minyak tanah, dan masih banyak lagi. Nah, yang menjadi ciri-ciri dari benda cair yaitu yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Nah, contohnya itu ini ada botol minum yang di dalamnya terdapat air. Nah, ketika air dimasukkan ke dalam botol minum ini, maka air itu akan mengikuti bentuk dari si botol minum, ya. Nah, ketika misalnya ibu pindahkan ini ke dalam gelas. Nah, anak-anak boleh perhatikan bahwa si air tadi mengikuti bentuk wadahnya. Tadi bentuknya itu kalau ditempatkan di botol minum, bentuknya akan mengikuti bentuk botol minum. Ketika ibu pindahkan ke dalam gelas atau cangkir, maka bentuknya itu akan mengikuti bentuk si cangkir atau si gelas tadi. Ya, yang menjadi ciri keduanya yaitu sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki massa. Yang ketiga itu permukaan benda cair itu akan selalu tenang dan selalu datar. Nah, anak-anak, di sini benda cair itu ketika kita tempatkan dimanapun atau bentuknya baik di dalam gelas, di dalam cangkir, dalam botol minum atau di bak mandi kita, permukaannya itu akan selalu datar dan tenang. Artinya di sini datar berarti rata, ya. Untuk ciri selanjutnya yaitu benda cair itu dapat menekan ke segala arah. Artinya benda cair ini ketika kita tempatkan di dalam suatu wadah, seluruh celah-celah yang ada di dalam wadah tersebut akan ditempati oleh benda cair tersebut. Ya, yang selanjutnya itu ciri dari benda cair ini yaitu benda cair ini akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, anak-anak, coba nanti di rumah perhatikan lagi apa yang menjadi contoh-contoh dari benda cair ini. Nah, selanjutnya itu ada benda gas. Mungkin gas ini dikenal sebagai benda asing karena kita tidak dapat melihat atau menyentuhnya. Namun benda gas ini sebenarnya dapat dirasakan atau bahkan dicium baunya. Nah, yang menjadi contoh dari benda gas ini yaitu udara yang ada di bumi kita ini. Nah, contoh lainnya itu mungkin anak di sini pernah bermain balon. Nah, ketika balonnya itu kita tiup hingga mengembang, nah di dalam balon kita tadi itu terdapat gas, ya. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari benda gas ini? Yang pertama itu dapat mengisi ruang. Nah, yang kedua itu bentuknya itu dapat berubah. Yang ketiga itu benda gas ini juga dapat menekan ke segala arah. Yang keempat itu volumenya itu berubah-ubah. Kenapa? Karena gas ini dapat memuai.
Sampai sejauh ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang anak-anak belum pahami? Ya, semuanya sudah paham? Baiklah, kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ke bagian perubahan wujud benda. Nah, apa itu yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda itu berarti ketika benda mengalami perubahan wujud dari wujud yang satu ke wujud yang lain, maka akan terjadi perubahan. Nah, perubahan wujud benda ini dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga itu menguap, yang keempat itu mengembun, yang kelima itu menyublim, dan yang keenam itu nanti ada yang dinamakan dengan mengkristal. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu ada yang dinamakan tadi dengan mencair. Nah, apa itu mencair, Bu? Nah, mencair itu adalah perubahan wujud benda dari yang tadinya padat berubah wujud menjadi cair. Contohnya itu di sini anak-anak tahu yang dinamakan dengan es batu. Ya, semua tahu es batu ya. Nah, es batu tadi ketika kita letakkan di bawah panas sinar matahari, lama-kelamaan nanti es batu itu akan meleleh dan mencair. Nah, contoh lainnya itu ada es krim. Nah, di sini semuanya pernah makan es krim? Ya, pernah ya. Nah, jadi kalau kita memiliki es krim, nah es krim tadi kita pegang dan kita tidak makan, nah lama-kelamaan nanti es krim yang kita pegang tadi akan mencair dengan sendirinya. Nah, itulah yang menjadi contoh dari mencair. Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud benda yang tadinya dari cair berubah wujud menjadi padat. Nah, kalau tadi dari es batu menjadi cair, ini kebalikannya. Berarti tadi kalau kita memiliki air di dalam gelas, kita masukkan ke dalam kulkas, nah kita tunggu beberapa lama, nanti air itu akan berubah wujud menjadi padat atau air itu akan berubah wujud menjadi es batu. Itulah dari contoh dari membeku. Nah, yang selanjutnya itu ada menguap. Menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya yaitu di sini semuanya pernah memasak air, ya, atau ibu kita sedang memasak air di dapur. Nah, air yang tadinya dimasak di dalam panci, lama-kelamaan nanti akan mendidih dan mengeluarkan uap. Itulah contoh dari menguap. Yang selanjutnya itu ada mengembun. Nah, mengembun ini yaitu perubahan wujud benda dari yang tadinya gas menjadi cair. Contohnya itu apa, Bu? Nah, kalau kita bangun pagi, kemudian kita lihat tanaman atau bunga yang ada di sekitar kita, mungkin anak-anak pernah melihat terdapat titik-titik air di daun atau permukaan tanaman tersebut. Nah, itu hasil dari mengembun. Yang tadinya gas itu akan berubah wujud menjadi cair. Ya, pernah ya melihat semuanya? Ya, yang selanjutnya itu ada menyublim. Nah, menyublim ini yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya itu pada kapur barus. Nah, kapur barus ketika kita letakkan di lemari, yang awalnya tadi wujudnya itu padat, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis dan berubah wujud menjadi gas. Itulah contoh daripada menyublim. Yang terakhir itu ada yang dinamakan mengkristal. Nah, mengkristal ini yaitu perubahan wujud benda yang tadinya dari gas berubah wujud menjadi padat. Mungkin ini agak jarang kita temui di sekitar kita. Nah, namun contoh dari mengkristal ini yaitu perubahan uap air menjadi salju. Ya.
Sampai di sini anak-anak, ada yang tidak dipahami? Ya, semuanya sudah mengerti? Ya, harapannya jangan cuma hanya berkata mengerti di mulut saja, tapi memang benar-benar dipahami. Nah, selanjutnya itu, Ibu tadi sudah membagikan LKS atau lembar kerja yang akan kalian kerjakan masing-masing di rumah. Nah, LKS-nya itu berisikan coba kalian cari nanti masing-masing 10 contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar lingkungan rumahmu. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada. Baiklah. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, adapun yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama itu bahwa benda itu merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi kita ini atau yang ada di alam dan lingkungan sekitar kita. Yang kedua itu, wujud benda itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada wujud gas, yang kedua ada padat, dan yang ketiga ada cair. Nah, selanjutnya itu perubahan wujud benda itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Untuk itu semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya.